Anime memiliki banyak kalangan yang menyukainya, terutama anime yang akan kita bahas kali ini. Bila kamu penggemar anime overpower di sini, Strawberry Pumpkins memiliki rekomendasi anime overpower yang cocok untuk kalian. Berikut 10 anime overpower terbaik versi Strawberry Pumpkins. Eits, sebelum memulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan dari rekomendasi anime lainnya. Charlotte menceritakan tentang remaja-remaja yang sedang masuk pada pertengahan masa pubertas yang terkena dampak dari fenomena jatuhnya komet yang bernama Charlotte. Yang setiap orang terkena radiasinya, maka jika orang itu masih remaja dan belum melewati masa pubertas, ia akan mendapatkan berbagai kemampuan supernatural yang unik. Ada seorang laki-laki bernama You Tesakai yang bangga mendapatkan kekuatan tersebut dan menggunakannya untuk membuat kehidupannya di sekolahnya menjadi instan dan menjadi seperti yang ia dambakan. Namun ternyata ia tak sadar bahwa bukan hanya dia yang mendapatkan kemampuan unik dan akhirnya You terjerat dalam sebuah masalah. Dan dari sinilah dimulainya perjalanan You. Infinite Dendrogram. Diajak oleh kakaknya, Ray Starling mulai bermain Infinite Dendrogram, sebuah game VR MMORPG yang menawarkan kepada para pemainnya kebebasan tanpa batas untuk menjadi dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Game tersebut juga memberikan mereka embrio, kemampuan unik dari setiap pemain yang akan memiliki wujud serta kekuatan yang khas berdasarkan kepribadian gen mereka masing-masing. Dan embrio pemilik Ray yang tidak pernah menyerah meski menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, kemudian berubah menjadi Nemesis, seorang gadis yang mampu membalikan semua serangan lawan. Dari sinilah perjalanan Ray dan Nemesis menjelajahi dunia game tersebut dimulai. Maho Shinso. Sejak disalahkan atas kecelakaan yang menimpa adiknya, Naneshi Takeshi tidak lagi merasa betah berada di rumahnya sendiri dan selalu berharap dapat pergi ke tempat yang jauh. Pada suatu hari, setelah tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis yang bernama Aiba Mui dan membantunya lolos dari kejaran sekelompok orang, harapan Takeshi akhirnya terkabul. Terlihat dalam masalah Mui menyebabkan kekuatan sihir yang tertimbun dalam Takeshi akhirnya bangkit. Maka ia pun kemudian diharuskan untuk tinggal di Hoko Sekai, sebuah dunia paralel yang kini berada di ambang kehancuran akibat peperangan besar di antara para penyihir. Shincho Yusa menceritakan Dewi Wistape yang mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia yang super sulit yang bernama Great Brenda, dan ia pun memanggil pahlawan dari dunia lain untuk membantunya. Sang pahlawan yang bernama Ryujin Seiya, dia memiliki status yang sangat tinggi sebagai seorang pahlawan. Bahkan menurut Listarta, bakat Seiya merupakan bakat yang muncul sekali dari 100 juta manusia. Namun sayangnya, Seiya tersebut memiliki tingkat kewaspadaan yang super berlebihan. Untuk permulaan saja, ia sampai membeli perlengkapan tempur satu set yang dipakainya sebagai cadangan. Tak hanya menyimpan item dalam jumlah yang besar, saya juga masih terus melatih otot-ototnya sampai ia mencapai level maksimum. Untuk melawan slime yang lemah pun, ia pun sampai mengerahkan kekuatan penuhnya hingga lenyap dalam sekejap. Codebreaker bermula ketika seorang perempuan bernama Sakura melihat sekumpulan orang yang dibakar hidup-hidup dengan api biru. Di sana terdapat seorang anak laki-laki yang seusia dengannya. Laki-laki itu berdiri di dekat orang-orang yang terbakar sedangkan dia adalah pelakunya. Keesokan harinya, Sakura kembali ke tempat tersebut, namun tidak ada satupun bukti dari kejadian sebelumnya. Ketika Sakura berada di sekolah, dia bertemu dengan siswa pindahan yang ternyata adalah seorang yang dia lihat di hari kejadian tersebut.
Murid pindahan itu bernama Ogamire, seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja, namun di balik itu dia adalah seorang Codebreaker, seseorang yang memiliki kekuatan dan anggota dari organisasi rahasia. Kenja no Mago. Setelah mengalami kematian, pemuda bereinkarnasi sebagai bayi dan terlahir kembali ke dunia fantasi. Seorang penyihir terkuat yang bernama Merlin Walford yang menjadi seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dunia berkali-kali dari malapetaka menemukan bayi tersebut, lalu membawanya dan membesarkannya dan memberikan nama Sin. Ketika memasuki usia 15 tahun, Sin dilepaskan oleh Merlin untuk menuju dunia luar yang bebas dengan memulai awal langkahnya sebagai murid akademi. Saat Sin memasuki dunianya, Merlin lupa memberitahunya bahwa terdapat beberapa hal yang belum dia ajarkan pada Sin, yaitu akal sehat dan cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hamatora the Animation. Ada orang-orang yang dilahirkan dengan kekuatan khusus yang disebut minimum, dan mereka disebut minimum holder. Nice dan Murasaki adalah minimum holder yang berasal dari fakultas akademi, sekolah khusus yang mencari dan mengembangkan kemampuan para minimum holder sejak mereka masih kecil. Nice dan Murasaki membentuk detektif privat bernama Hamatora yang menyelesaikan kasus-kasus berdasarkan permintaan klien, dan seringkali kasus-kasus yang harus mereka selesaikan juga berhubungan dengan para minimum holder. Dan dimulai dari sinilah petualangan Nice dan Murasaki dimulai. Maugakue no Futekegosa. Setelah 2000 tahun berlalu, Raja Iblis yang dahulu kejam direinkarnasikan kembali, namun bakatnya di akademi untuk menjadi kandidat Raja Iblis dikatakan tidak layak. Dahulu ia mampu menghancurkan manusia elemental dan dewa. Setelah melalui pertarungan panjang, Anos sang Raja Iblis muak dan lelah dengan hal tersebut. Ia merindukan dunia yang damai dan memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan. Namun, apa yang menanti setelah ia bereinkarnasi adalah dunia yang biasa saja yang penuh dengan kedamaian sehingga keturunannya menjadi terlalu lemah karena melemahnya kekuatan sihir. Di masa depan, ia memutuskan untuk memasuki Akademi Delgate, sebuah akademi untuk melatih para keturunannya untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Namun, ketika penilaian kekuatan, karena sistemnya tak mampu mengukur kekuatannya, Anos menjadi murid dengan penilaian yang tidak layak. Kyokai no Kanata. Mirai Kiruyama adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk menggunakan darah sebagai senjata. Karena itu, Mirai diharuskan untuk memburu atau membunuh Hyomu, yaitu makhluk yang merupakan berwujudan dari emosi negatif manusia. Suatu hari, Mirai bertemu dengan Akahito di atap sekolah. Dalam keadaan panik, dia menyerang dan menusuk Akahito dengan pedang darahnya. Setelah itu, mereka menyadari bahwa Akahito adalah setengah Hyomu yang memiliki keabadian. Sedangkan Mirai adalah seorang ksatria dunia arwah yang terlahir dari kliennya. Setelah mengetahui itu, hubungan keduanya mulai terjalin, dan Akahito memperoleh kepercayaan untuk membantu Mirai memburu Hyomu tersebut. Nanatsu no Taisei. Di wilayah Britania terdapat satu kerajaan yang memiliki ksatria legendaris. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Lyonesse. Mereka memiliki 7 ksatria dengan kekuatan yang setara dengan 100 pasukan kerajaan. Mereka adalah orang yang terpilih yang dahulunya melakukan sebuah dosa, lalu diampuni dan bersatu untuk bertujuan melayani kerajaan. Kelompok ksatria tersebut mempunyai sebuah nama. Nama tersebut adalah Nanatsu no Taisei. Namun, pada suatu hari, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi di sekitar kerajaan. Salah satu ksatria suci tewas, dan pelaku pembunuh dari ksatria tersebut adalah para anggota Nanatsu no Taisei yang dijebak. Setelah mereka terkepung, anggota Nanatsu no Taisei melarikan diri dari kerajaan. Kini, Nanatsu no Taisei bukan lagi julukan untuk para ksatria yang dihormati, melainkan sebuah nama untuk para pengkhianat kerajaan. Di sebuah desa terdapat bar unik yang dimiliki oleh pemuda yang bernama Meliodas.
Kemudian pada suatu hari ada sosok misterius datang ke bar tersebut dalam kondisi yang lemah. Setelah Meliodas menolongnya, ternyata ia adalah putri dari kerajaan Lyonesse yang bernama Elizabeth yang mencari anggota Nanatsu no Taizai untuk menolongnya. Itulah 10 anime overpower terbaik yang sudah kami rangkum versi Strawberry Pumpkin. Anime mana yang menurut kalian paling seru? Jika kalian memiliki rekomendasi anime lainnya, share di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di rekomendasi video berikutnya.